Mr. Deng, thank you very much. Yeah. You give your time for us, and then we'll discussion about the fiber Indonesia. Yeah. And then Master TV want to know the deep of your cooperation in Indonesia of other world as a benchmarking. Yeah. And then how you see the situation in this exhibition Yeah. for your company. Yeah, we can say that's still a very, very big potential for the Indonesia digital, the digital telecommunications. No matter the telecommunication infrastructure or for the final app applications and for the services, we can say the Indonesia is a very, very potential market. And I will know, Indonesia has a very, very big population. Yes. Yeah, so it's kind of big space to improve. Yeah, we can. We hope later, everyone can also have Indonesia society. Yes. Yeah, to increase the happiness of the whole population. Yes. Increase the digital life and help Indonesia to build the better communication infrastructures. Yeah. So I think that you see the wide opportunity to introduce solution. No, I say product, but solution. Solution. Yeah, in our minds, total solution is big approach for this often wide opportunity for your company. And then what's happened in Indonesia, we develop and then develop for your business in Indonesia. Yeah, so I speak in bahasa maybe Kak ya. Ya. So jadi dalam di pameran ini kami memang memfokuskan untuk tidak hanya menjual solusi infrastruktur ya. Kami untuk membawa solusi AI. Jadi maksud kami di sini adalah bagaimana seluruh pembawa transformasi digital berdasarkan digital ekonomi dan smart society. Itu Mas. Ya, berarti melihat kepada nanti 2045 sebagai tahun Betul, Pak. Indonesia Emas ya. Betul. Nah, di saat melihat itu, bagaimana manajemen fiber? Fiber Kami sangat aware, Pak. Indonesia. Manajemen fiber home ya adalah headquarter itu menilai sebagai Indonesia itu adalah market yang sangat potensial. Ya, bisa dilihat dari sisi regional. Kalau dilihat Indonesia, kita tuh masih ada ruang untuk tumbuh. Kalau dibandingkan dengan yang lain ya, misalnya di yang suburnya kayak Malaysia, Thailand, yang masih ada ruang itu ada di Indonesia, di Filipina. Iya, betul. Namun kami melihat karena rakyatnya sangat besar, space-nya itu masih sangat luas untuk dicapai. Kalau lihat kita misalnya domain aja ya, untuk domain menengah ke bawah itu masih belum kesentuh, Pak. Itu yang kita coba, istilahnya menanamkan pertama itu brand image fiber home ya, dan kedua kita pastikan solusi end to end ke sini gini. Jadi begini, in my opinion, transformation digital Indonesia itu disupport oleh transformation company to support digital network in Indonesia. Kira-kira That's the foundation. It is make the big foundation. And the main foundation, how to make the speed of the transformation digital in Indonesia. So and then we want to know what the perspective of fiber Indonesia about to develop transformation digital Indonesia in common aspect. Yes, for example, model B2B, okay? But now I think it's changed to the B2C too. Okay, you agree? Okay, please your comment. Yes, sir. Then, Yeah, it's something like this.
Yeah. So for the whole society, I think should be not limited to B2B. Should be if for the all population for the whole society to improve, should be the B2C business should be more developed. Yeah. Yes. But I also know for Indonesia, the limitation of the environment, the science environment, because Indonesia has made so many islands, not like in Europe or in North America, it's a big stand. You can construct the infrastructure very easily. So I think for the Indonesia will have much more challenge in the infrastructure, because of the island Character. Yeah. HB is the character. Yeah. I think also it's not only the challenge for the companies. So you feel like you're home, yeah? So really friend ka? So, Hey, Mr. Nega, any friends here? And also for the government I think should invest more. Yeah. Because it's a difficulty of the construction of the communication infrastructures. So and also I think this is not only the challenge but also the opportunities. Yeah. That means you have more opportunities, jobs chances for the whole population. Yeah. That's much more. yes. Thank you. Yeah. So the prospect and the capability for market, it means. Yeah. And then, so I want to know what the emergence, the revolution, or tentang ini. Apa? Apakah dengan situasi yang ada sekarang ini, barangkali dari Fiber Indonesia itu memikirkan tentang masih diperlukannya adalah upaya-upaya regulasi untuk semakin mempercepat dan melindungi serta menciptakan iklim yang lebih baik lagi untuk agar supaya percepatan transformasi digital Indonesia ini semakin Betul Pak. baik. Silakan. Ya, kami menilai bahwa perlu adanya pendorong bisa regulasi, terutama bagi kami dari luar untuk kami ambil contoh untuk beberapa produk yang kami pasarkan Jadi ada beberapa produk yang istilahnya kami potensial masuk ke sini, cuman dikarenakan regulasinya itu ketat, itu menjadi pertimbangan DWHU untuk istilahnya gondogo untuk pasarkan di sini. Artinya kurang begitu, artinya begini, ada potensial dan itu salah satu main your business kan. Yes. Dan alangkah baiknya kalau itu dapat dipasarkan di Indonesia. Artinya atau kebijakan di Indonesia dapat menyokong itu. Betul. Itu sebuah kebutuhan ya. Ya, baik. Dan yang juga saya ingin ketahui dari Fiber Indonesia, apakah pernah barangkali dapat menjelaskan kepada kami bahwa Fiber Indonesia melihat ada risiko-risiko juga yang terjadi di sini, sehingga kita juga dapat memahami bahwa langkah-langkah Fiber Indonesia juga itu penuh dengan risiko. Nah, kemudian bagaimana keluar dari risiko itu? Bagaimana cara pandang terhadap risiko itu, silakan. Tentunya ini adalah kami company untuk setiap risiko itu harus kami pertimbangkan. Kami sebetulnya Pak tidak hanya ingin menjual saja, tapi pengen eksistensi kami di dengan distributor dan sustainable Iya, kami dari tahun 97 sudah ada di sini. Tentunya kami pengen terus. Tapi dia tidak hanya jual barang, tapi kami berinvestasi Pak. Salah satunya ini investasi yang sedang istilahnya digodok oleh teman-teman. Salah satunya ini Pak untuk membuat pabrik. Ya, kita berencana. Jadi mau bangun saja di Indonesia ya. Dan di sini ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Misalnya gini, kalau Cina itu untuk misalnya membuat pabrik, kita tuh bisa sharing loh. Bisa sharing. Jadi ada misalnya owner, bisa menyewakan oleh pabrik. Dalam satu pabrik itu bisa ada 2 atau 3 perusahaan. Kenapa?
Karena ini mempertimbangkan efisiensi. Karena daripada membangun banyak pabrik, gimana kalau lease saja plan lain misalnya. Dan ini klaim ini sudah ada dari teman-teman Asia. Di China bisa, bagaimana dengan Indonesia? Di kami sepertinya ada selipok. Karena terkait dengan perizinan NID, bisa di mana di sana tuh setiap company itu harus punya alamat sendiri. Ya. Tidak bisa alamatnya sama. Dijelaskan butuh investasi yang lebih besar. Ya, ada salah satu faktor aja ya. Nah, itu menjadi pertimbangan Pak. Jadi kalau investasinya ada terlambat gara-gara itu. Itu di sisi kami mungkin di tempat lain banyak lah ya. Pak bisa tanya ke konsumen. Tapi itu simpel satu aja itu yang agak membuat terhambat investasi teman-teman itu. Iya. Jadi itu adalah risk di dalam hal untuk menumbuh kembangkan. Ya. Oke. Jadi, nah, kira-kira itu ada peluang untuk sampai berapa jangka waktu ke depan? Untuk ke depan seperti apa? Ya, kami berharap dapat dukungan semuanya. Tentu ini Bapak sebagai penengah antara government dan Indonesia ya. Berharap jadi semua permasalahan ini, resiko ini mungkin bisa minta tolong di jembatani ke pemerintah gitu. Artinya kami pun sebagai pengusaha investasi company, kami ingin ada bisnis sustainable di sini. Dan itu sangat beririsan sekali dengan regulasi. Iya, sangat. Nah, ini yang tentunya sangat penting, keterbukaan. Betul. Dan pada saat we build the trust to open for the opportunity, if you like to invest and others, saya kira kita memang sangat perlu transparansi. Iya. Berarti telah melihat ada risiko, ya risk, opportunity, dan kemudian dengan customer experience yang sudah terjadi di Indonesia, ya evidence-nya kan dapat tetap survive di sini, tetap ada. Jadi itu satu hal juga yang sangat membuat optimis kita semua. Terus hal yang kemudian tadi merupakan harapan bahwa Mastel sebagai salah satu organisasi independen dan dilihat dapat menjadi jembatan yang positif. Bagaimana pendapat dari Fiber Indonesia terhadap Mastel selama ini, Bang? Kami selalu dukung Mastel, Pak. Ya. Jadi kami sangat terbantu dengan Mastel dan jujur aja Pak, kami sering berkomunikasi dengan Pak Erwin, Pak Tianus, ya bisa ada private minta tolong misalnya waktu ketemu dengan keseluruhan. Oh iya. Sharing tentang regular itu pelayanan betul itu ya. Jadi ya itu sudah jelas sangat pokok. Terbantu kami. Baik. Manajemen tahu Pak. Jadi kalau misalnya ada satu permasalahan berkait regulasi dan apa, coba deh kontak Marcel, teman-teman Marcel masih bisa bantu. Iya. Tiga, ini salah satu juga di sini ini kan dijembatani oleh Marcel ya. Ini dapat bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, stakeholder dengan Nisa, dan itu report yang sangat baik the headquarter. Ya, memang Mastel digital enabler dalam pengertian yang holistik, komprehensif ya. Dia tidak semata-mata kepada suatu bentuk hanya berwujud dengan introduction produk, tapi ya total solution. Jadi dari hulu hilir lah, terutama dalam mendukung tentang hal-hal yang paling dapat membawa kemanfaatan bagi ekosistem dan juga stakeholder, terutama untuk kemajuan bersama. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Ya. Saya mulai ya. Ya, terima kasih banyak nih. Ya, selamat maju ya. Terima kasih.